Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 200401072123 dari kelas IT 502 Prodi Teknik Informatika PJJ Unsia. Ya, jadi baik, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO yang diampu oleh dosen kami yaitu Pak Alun Sujada Eskom MT. Ya baik, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja saya masuk kepada topik pembahasannya. Jadi dari soal yang diberikan kepada saya di sini ada dua, yaitu jadi pada nomor satu ini kita akan membuat recording presentasi uh, yang berisikan materi tentang kelas dan objek, kemudian metode, kemudian enkapsulasi. Nah, kemudian di nomor 2 jelaskan apa yang dimaksud dengan kelas abstrak dan inheritance. Jadi mungkin penjelasannya akan saya alihkan ke PPT sederhana yang telah saya buat ini. Nah, nanti setelah dari pembahasan ini saya akan melakukan live codingnya dan juga saya akan menjelaskan bagaimana uh, setiap materi yang ada di soal tadi akan saya jelaskan di bagian implementasi kodenya. Jadi pertama di sini kita akan membahas tentang kelas. Jadi kelas merupakan blueprint yang digunakan atau cetak biru yang digunakan untuk mempresentasikan data atau variabel dan metode atau fungsi daripada sebuah objek. Jadi sebenarnya ini kelas ini bisa dikatakan sebagai bentuk abstrak dari sebuah objek karena uh, objek membutuhkan kelas untuk mempresentasi keberadaannya dalam bentuk nyata dan kelas membutuhkan objek untuk bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk yang nyata. Nah, itu jadi kelas dan objek ini tidak bisa dipisahkan dan mereka itu adalah satu kesatuan memang yang terikat. Ya gitu. Ya baik, contoh dari kelas ini misalkan kita mempunyai kelas kendaraan. Nah, kalau kita jabarkan itu sebenarnya kelas kendaraan ini bisa saja roda 2 dan roda 4 ya. Nah, roda 2 dan roda 4 ini adalah objeknya. Jadi kelasnya adalah kendaraan, kemudian roda 2 dan roda 4 adalah objeknya. Mungkin sederhananya seperti itu, atau juga misalkan kelas hewan. Nah, kelas hewan ini kalau kita jabarkan lebih lanjut sebenarnya kita bisa mendapatkan objeknya seperti hewan singa, gajah, harimau, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan objek. Nah, kelasnya adalah hewan. Seperti itulah bentuk sederhana yang bisa saya sampaikan di sini. Kemudian selanjutnya objek ya. Objek merupakan suatu entitas yang memiliki data dan metode. Ya, jadi memang objek di sini memiliki data atau atribut dan juga memiliki metode. Nah, data yang dimaksud di sini adalah variabel ataupun konstanta yang dimiliki oleh sebuah objek. Jadi, misalkan nih data ini variabel yang dimaksud ini misalkan kita punya mobil. Kita punya kelas pertama, kita dari urutan tertinggi dulu. Pertama kita punya kelas kendaraan, kemudian kita punya objek roda 4. Nah, roda 4 ini eh, misalkan mobil ya. Misalkan kelas kendaraan terus kita objeknya adalah mobil. Nah, mobil ini dia memiliki variabel seperti ban, pintu, mesin, nomor rangka, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan variabel. Kemudian selanjutnya metode. Nah, metode ini kalau dalam OOP itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk melakukan tindakan terhadap objek tersebut. Jadi, misalkan kita mengumpamakan lagi yang tadi mobil. Jadi, kita ingin mobil itu berjalan, maka kita akan menggunakan metode nama variabelnya misalkan mobil menaikkan persneling. Nah, itu adalah metode. Jadi nanti di dalam metode itu kita bisa buat uh, kalau di dalam bahasa Java itu kita bisa membuat sintaks yang mana nanti
ketika kita masukkan nilai di dalam metode ini, maka dia akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam metodenya. Nah, itu mungkin sekilas tentang metode dari sebuah objek. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode. Jadi metode yang tadi sudah saya bahas, ini saya akan bahas lagi di sini di poin ketiga, yaitu metode. Metode atau fungsi merupakan suatu proses yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan pada sebuah variabel atau juga dapat memberikan kemampuan tertentu sesuai dengan target yang direncanakan oleh si pembuat program. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode ini adalah suatu proses yang digunakan, terkhususnya di OOP ini digunakan untuk melakukan sebuah tindakan kepada sebuah objek. Nah, itu mungkin gambaran sekilas mengenai metode. Selanjutnya kita akan membahas tentang enkapsulasi. Nah, pada enkapsulasi ini dia merupakan prinsip dasar yang digunakan dalam OOP, yaitu untuk membungkus data dalam satu unit. Jadi dalam metode enkapsulasi ini, data yang ada di dalam satu unit ini tidak bisa diakses oleh kelas lain. Jadi pada enkapsulasi ini kita akan menggunakan di Java pada bahasa pemrograman Java kita akan menggunakan dua modifier, yaitu kita bisa menggunakan private atau protect. Jadi kegunaan dua ini adalah untuk melindungi data yang ada di dalam unit yang kita buat. Ya, mungkin kalau saya jelaskan seperti ini agak sulit. Kita masuk saja ke implementasinya. Jadi di sini saya akan menggunakan Eclipse untuk live codingnya. Ya baik, di sini saya akan buat dulu satu buah project Java baru dengan nama UTS. UTS finish. Di sini saya akan menjelaskan lagi ulang, yaitu tentang pembuatan objek, pembuatan kelas, kemudian objek, metode, dan enkapsulasinya di Eclipse ini. Jadi pertama kita akan coba untuk membuat terlebih dahulu kelas dan objek. Saya akan jelaskan di sini. Jadi kita buat dulu pertama kelasnya. Di sini saya akan membuat kelas misalkan kendaraan. Saya akan membuat kelas kendaraan. Tak lupa di sini saya buat public static void main-nya sekali agar tidak lupa nanti di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat kita sudah mempunyai kelas, yaitu nama kelas kendaraan. Nah, kita nanti akan jadi di dalam kelas kendaraan ini kita bisa membuat objeknya. Nah, objek itu akan kita buat di bagian sini, di bagian line ke-6, yaitu public static void main. Di objek akan dibentuk di dalam sini, tidak bisa di luar sini. Di luar dari public static void main ini nanti akan disebut sebagai metode. Kalaupun kita mau buat program di luar sini, itu nanti bentuknya adalah konstruktor, tapi bukan objek. Nah, nanti untuk pembuatan objeknya akan dibentuk di sini. Mungkin kita akan coba buat satu buah objek baru. Misalkan saya ingin membuat objek mobil, motor, misalkan motor. Jadi kita buat dulu yang telah saya pelajari sampai saat ini. Ketika kita membuat objek, kita buat dulu properti di kelasnya. Nah, properti ini kita akan menggunakan modifier public agar bisa diakses oleh kelas apa saja. Nah, saya di sini buat public, kemudian string nama, kemudian di sini public string merek misalkan, kemudian terakhir public
public string harga. Nah, kenapa saya menggunakan tipe data string? Sebenarnya sebenarnya kita bisa menggunakan tipe data lain, tapi lebih masuk akal saja kita menggunakan string karena di sini kita hanya menyebutkan teks, bukan angka. Jadi kita akan menggunakan tipe data string. Jadi kemudian di sini kita sudah membuat propertinya, ada variabel nama, kemudian merek dan harga. Nah, kita selanjutnya akan membuat objeknya di bagian public static void main ini. Nah, untuk membuat objeknya kita panggil dulu kelas kendaraan di sini, kendaraan, kemudian kita buat objeknya di sini, misalkan objeknya mobil, pakai huruf kecil saja, mobil sama dengan new kendaraan. Kita panggil lagi kendaraan ini, kita tutup dengan semikolon seperti ini. Di sini kita telah membuat objek mobil, namun dia tidak memiliki data ya, tidak memiliki data. Nah, untuk memasukkan data kepada objek ini kita bisa menggunakan perintah. Kita panggil dulu objek mobilnya, mobil dot, kita panggil nama, kemudian kita isi dengan sama dengan, karena variabel nama ini adalah string, tipe data string, maka kita akan menggunakan tanda petik 2 seperti ini untuk mempresentasikan value daripada tipe data string. Jadi di sini misalkan nama Avanza ya, Avanza, Avanza ya. Kemudian kita panggil lagi mobil. Nah, kita panggil variabel merek mobil titik merek sama dengan mereknya adalah Toyota. Kemudian mobil kita panggil lagi harga, misalkan Rp 1 juta misalkan saja ya. Nah, di sini kita telah menginputkan nilai untuk variabel nama, merek, dan harga. Tetapi kalau kita coba compile and run di sini kita tidak mendapatkan hasilnya. Karena untuk mengoutputkan nilai daripada ketiga variabel ini kita akan menggunakan perintah system out. Nah, itu nanti perintah itu akan menampilkan nilai yang ada pada variabel yang akan kita panggil namanya. Nah, di sini kita pakai perintah system out. System.out titik println ya, buka tutup kurung seperti ini, kemudian kita masukkan keterangan dulu. Yang pertama nama, kemudian kita panggil yang ini variabel nama ini yang pertama, kita panggil di sini, kemudian jangan lupa kita berikan tanda semikolon terakhir di sini. Selanjutnya kita panggil lagi variabel merek, system out println, kita beri dulu keterangan ini adalah merek, mobil dot merek. Nah, kita panggil variabel mereknya, kemudian system titik out titik println, kemudian harga, mobil dot harga. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah diberikan perintah system out seperti ini, maka kita bisa melihat hasil dari nilai yang telah kita masukkan pada setiap variabel ini, yaitu ada variabel nama, merek, dan harga. Kita coba compile and run. Ya, baik, di sini kita bisa lihat bahwa apa yang kita telah masukkan ke dalam nilai di dalam variabel ini, ada nama, merek, dan harga, telah tertampil di sini, yaitu pertama ada nama Avanza sesuai, kemudian mereknya adalah Toyota, kemudian yang terakhir ada harganya yaitu 1 juta. Yaitu sekilas mengenai kelas dan objek ya. Selanjutnya bagaimana kalau kita memasukkan metode ya. Untuk memasukkan metode ini kita buat dulu satu metode di sini, misalkan jadi di sini kita
Jadi sini saya ingin membuat metode, ya saya ingin membuat metode untuk mengisi data yang ada pada properti ini, tapi menggunakan parameter. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya method setter. Jadi untuk penggunaan method setter ini kita tulis dulu dengan public, kemudian void, kemudian variabelnya di sini set, misalkan set data kendaraan, misalkan set kendaraan, kemudian parameter di sini. Dalam parameter ini kita masukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan nanti dalam mengisi nilai kepada parameternya. Jadi misalkan di sini kita menggunakan string nama, kemudian string merek, kemudian string harga, kurung kurawal. Kemudian di dalam sini kita panggil lagi this nama sama dengan nama, kemudian this merek sama dengan merek, kemudian this harga sama dengan harga. Ya, di sini kita telah membuat setternya di sini. Maaf, ini kayaknya ada salah. Ini bukan huruf besar, huruf kecil ya. Ya baik, di sini kita telah membuat setternya. Jadi karena kita telah membuat setter, tentunya juga kita akan membuat getter. Nah, untuk membuat metode getter ini kita bisa menggunakan perintah public, kemudian tipe datanya string. Nah, kita akan panggil satu persatu variabel ini di bagian sini. Jadi pertama kita get nama, kita berikan variabelnya adalah get nama, kemudian return nama. Nah, kemudian selanjutnya kita panggil lagi public string get merek, kita return merek. Nah, kita akan return variabel merek. Kemudian terakhir kita akan panggil get harga, return harga. Jadi sini kita telah membuat getternya, method getter, kemudian di sini kita telah membuat method setter, Nah, pada implementasinya kita coba buat objek baru di sini. Misalkan saya ingin membuat objek kendaraan. Kita panggil dulu kelas kendaraan motor misalkan, kemudian new. Kita panggil lagi kelas kendaraan sini. Jadi artinya bahwa objek motor ini dia akan mengambil nilai yang ada di dalam kelas kendaraan. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini kita telah membuat objek motor. Nah, kita buat lagi di bawah sini. Di sini kita pisahkan dulu. Ini adalah motor. Ini adalah mobil. Ini adalah mobil. Kemudian di sini ini adalah motor. Ya baik. Kita panggil objeknya. Ya, kita panggil dulu objek. Jadi kita tidak mengisi data seperti ini, namun kita akan mengisi data melalui variabel setter ini. Jadi kita tidak perlu mengisi nilai seperti ini. Sebenarnya kita juga bisa mengisi seperti ini, namun karena di sini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan method setter dan getter ini, maka untuk mengisi nilai-nilai seperti yang ada pada objek mobil ini, kita akan memanggil variabel set data k. Ini yang telah saya buat, ini variabelnya. Jadi kita panggil dulu pertama
motor 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 titik set data. Nah, di sini nulnya, nul ini kan ada 3 variabel di sini, yaitu ada nama, variabel nama, kemudian ada variabel merek dan variabel harga. Nah, ini kita bisa isi di sini. Karena ini tipe datanya, karena ketiga variabel ini adalah tipe datanya string, maka kita akan menggunakan petik 3 seperti ini. Jadi kita isi misalkan nama motor RX King, RX King, kemudian harga mereknya adalah Yamaha. Kemudian selanjutnya kita isi yang terakhir harganya misalkan Rp 2.500.000. Nah, di sini kita telah mengset datanya seperti ini. Selanjutnya kita akan panggil ini kita menggunakan perintah getter. Kita akan menggunakan metode getter untuk mengambil nilai yang ada pada setiap variabel-variabel yang telah kita buat ini. Jadi kita telah membuat 3 metode getter di sini untuk setiap variabelnya. Kita bisa panggil di sini dengan kita outputkan saja langsung sistem titik out titik print ln, kemudian kita berikan keterangan nama kita plus di sini, kita berikan tanda plus, artinya kita akan menambah. Kita akan tambah dengan ini string get nama ini. Jadi kita panggil dulu objek motornya, motor titik get nama. Nah, seperti ini kita berikan semicolon. Terus selanjutnya kita samakan saja seperti kode yang di atas. Kita berubah saja di sini merek, harga. Kita panggil get merek. Di sini get harga. Ya baik, kita coba compile and run, apakah berhasil? Ya baik, di sini kita telah berhasil membuat data dari objek motor. Di sini ada namanya yaitu RX King, kemudian mereknya Yamaha, kemudian harganya 2.500.000. Nah, itu adalah metode dari setter dan getter. Nah, metode setter dan getter ini juga bisa digunakan pada metode enkapsulasi. Jadi sini saya akan jelaskan lagi tentang poin keempat, yaitu enkapsulasi. Jadi misalkan kita ingin melakukan read only, kita hanya bisa membaca tetapi kita tidak bisa mengmodif data. Nah, sini kita akan menggunakan modifier, yaitu modifier private. Di private, penggunaan modifier private ini adalah untuk menjaga data agar tidak diakses oleh kelas lain atau tidak bisa ditimpa oleh kelas lain, karena memang diberi batasan oleh modifier private. Jadi misalkan kita buat private string nomor rangka ya. Nah, di sini kita kalau mau isi, kita mau isi nilai di dalam variabel nomor rangka ini, ketika kita output tidak bisa, karena untuk mengoutputkan nilai dari variabel nomor rangka ini kita harus menggunakan metode setter dulu, kemudian kita akan menggunakan metode getter untuk menampilkan value atau nilai daripada variabel ini. Nah, contohnya misalkan saya buat lagi satu, misalkan kita coba buat dulu misalkan read only. Untuk membuat read only kita cuman perlu perintah public, kemudian kita memberikan tipe datanya get nomor rangka seperti ini saja. Kita return nomor rangka.
nanti seperti ini. Jadi kita bisa melakukan read only pada uh, variabel nomor angka ini, atau kita bisa juga membuat write only. Jadi untuk membuat write only kita bisa menggunakan perintah setter. Di sini write only. Kita buat public. Kita rubah dulu modifiernya ke public agar bisa diakses. Kemudian kita berikan void, temu set set nomor rangka, buka tutup kurung, kemudian kita masukkan variabelnya yaitu nomor rangka, kemudian kita berikan ini, kemudian kita panggil this nomor rangka sama dengan nomor rangka. Nah, karena kita coba untuk mengoutputkan nilai dari variabel nomor rangka ini, jadi untuk mengoutputkan terlebih dahulu kita buat metode setternya dulu, kemudian kita selanjutnya membuat metode getter. Nah, di sini saya akan coba buat lagi, misalkan ini adalah nomor rangka. Kita akan menggunakan ini variabel, kita akan menggunakan objek motor. Jadi sini saya akan panggil dulu motor, kemudian set nomor rangka. Nah, di nomor rangka sini saya akan masukkan misalkan 10, 10, 24. Nah, kemudian panggil lagi motor. Maaf, kita karena ingin menampilkan data dari nomor rangka ini, maka kita akan menggunakan perintah system out. System out titik print ln, kemudian kita tulis di sini nomor rangka, kemudian kita tambah di sini, kita panggil motor titik nomor rangka seperti ini. Ya baik, di sini kita telah membuat setnya di sini, kemudian kita membuat getternya. Jadi ada inputnya, ada outputnya. Coba kita compile and run, apakah berhasil? Ya baik, jadi di sini telah tertampil bahwa nomor rangka adalah 10, 10, 24. Nah, itu adalah metode dari setter dan getter yang bisa digunakan pada enkapsulasi ini. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menghapus ini outputnya, kita cuma menuliskan variabelnya gini, jadi ketika kita compile and run, dia tidak tertampil ya, karena memang dia cuma set saja. Namun kalau kita coba kita outputkan nilainya, apakah berhasil? Misalkan nih, saya ingin mengoutputkan nilai rangka yang telah kita buat, misalkan saya coba compile and run. Nah, di sini hasilnya adalah 0 karena belum di set nilainya. Nah, seperti itulah tentang enkapsulasi. Jadi untuk mengambil nilainya, kita harus isi dulu nilainya dengan metode setter, kemudian nanti kita tampilkan dengan metode getter. Ya baik, sekian untuk pembahasan nomor 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena ini dengan kemampuan saya sendiri. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian pada pembahasan nomor 1 ini. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan kepada pembahasan nomor 2. Di pembahasan nomor 2 ini kita akan menjelaskan mengenai kelas abstrak dan inheritance. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Nah, kelas ini memang memiliki metode, tetapi tidak memiliki implementasi atau kode program di dalamnya. Dia hanya cuman judul metodenya saja dan juga parameternya, tapi tidak digunakan sebagai objek. Nah, ini adalah kelas abstrak.
Kemudian selanjutnya ada ini inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Ya, jadi uh, coba implementasinya nih kita. Ya baik, mungkin implementasinya saya jelaskan di program lagi. Di sini misalkan kita akan buat satu package baru. Kita buat package baru, misalkan UTS2. Kita finish. Nah, di dalam sini saya akan membuat kelas abstrak, yaitu kelas abstrak dari bentuk. Nah, nanti dari kelas abstrak bentuk ini saya akan membuat kelas baru lagi seperti persegi, segitiga, dan ataupun lingkaran. Nah, nanti dari kelas-kelas tersebut, nanti dari kelas persegi, lingkaran, dan segitiga itu metode dan data-data atau atribut yang ada di dalam kelas tersebut akan saya pindahkan ke kelas abstrak, atau saya akan inheritance atau saya wariskan kepada kelas abstraknya. Mungkin penjelasannya lebih lanjut di kode programnya. Jadi sini saya akan membuat kelas bentuk. Ya, di sini langsung saja kita buat statiknya. Nah, di sini kalau kita mau buat di Java, kalau kita mau buat kelas abstrak, maka kita harus menggunakan perintah abstrak di depannya, di belakang kelas, di belakang uh, ini ya, tulisan kelas. Jadi sebelum tulisan kelas ini kita masukkan tulisan abstrak, abstrak. Nah, ini telah terbuat kelas abstraknya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metode abstrak. Jadi di dalam kelas abstrak ada pun juga metode abstrak. Nah, untuk membuat metode abstrak ini kita menggunakan perintah abstrak. Kemudian tipe datanya misalkan hitung luas. Jadi di sini saya ingin membuat metode untuk menghitung luas dari persegi. Jadi sini saya akan membuat metode dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian kita akan buat getternya. Jadi kita akan buat getter get luas. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita telah membuat satu metode abstrak. Nah, nanti metode abstrak ini akan saya gunakan untuk mengoutputkan nilai dari kelas persegi. Nah, jadi saya buat dulu kelas persegi di sini. Persegi, kemudian finish. Nah, karena saya ingin mewariskan data atau metode yang ada di dalam kelas persegi ini ke kelas bentuk, maka saya akan menggunakan perintah extend. Di sini kita akan menggunakan perintah extend bentuk. Bentuk. Nah, di sini setelah berhasil, kita telah membuat perintah di mana nanti nilai atau data atau metode yang ada dalam kelas persegi ini akan diwariskan ke dalam kelas abstrak ini. Terkhususnya akan saya pindahkan ke dalam get luas ini. Jadi kita akan coba buat perhitungannya. Di sini saya ingin menghitung luas dari persegi. Nah, rumus untuk persegi itu kan luas kali luas, sisi kali sisi ya. Jadi kita akan buat dulu pertama public. Kita buat dulu propertinya public integer sisi. Kemudian kita buat setnya, set datanya kita buat public void, kemudian set jadi untuk men-set data daripada variabel daripada kelas ini, kita akan samakan saja nama variabelnya dengan nama kelas ini. Jadi kita rubah sama persegi, buka tutup kurung seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel di dalamnya, integer sisi. Kemudian buka kurung kurawal seperti ini, kurung kurawal seperti ini. Kemudian di dalamnya kita panggil this sisi sama dengan sisi. Jadi nanti nilai yang dimasukkan ke dalam sisi ini di dalam parameternya nanti akan ditimpa ke bagian variabel sisi ini di dalam properti kelas persegi.
Nah, seperti itu eh, perumpamannya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat metode getternya. Jadi sini saya telah membuat setternya. Selanjutnya kita akan membuat metode getternya. Nah, untuk membuat metode getter ini kita tinggal menginisialisasi, kita tinggal buat saja seperti ini, integer. Kita panggil karena di sini saya telah extend ke bentuk ke dalam kelas bentuk, maka di sini saya juga bisa mengakses ini. Saya juga bisa mengakses variabel get luas. Nah, di sini saya akan panggil get luas. Luas sama buka tutup kurung seperti ini, kemudian kurung karawal. Kemudian kita return nilai sisi kali sisi. Nah, seperti ini ya. Ah. Oh ya, maaf, di sini ternyata ada kesalahan bahwa sebenarnya dalam kita membuat eh, anaknya ya, kita membuat kelas anak, di sini kita tidak perlu menggunakan void, kita tidak perlu menggunakan perintah void, jadi kita tinggal menggunakan public saja kemudian dengan nama variabelnya. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Di sini kita telah buat uh, variabel get luas ini yang ada di dalam bentuk akan melakukan perhitungan, yaitu di mana sisi dikali dengan sisi. Nah, kita coba untuk menampilkan hasil dari get luas ini. Pertama kita buat dulu objeknya. Sini kita panggil kelas bentuk, misalkan persegi kecil, kemudian new kita panggil kelas persegi yang tadi di sini karena dia akan mewariskan nilai-nilai yang ada di dalam persegi ini ke dalam kelas abstrak ini, maka kita akan memanggil kelas persegi sesuai dengan nama kelasnya persegi, kemudian diberikan parameter. Nah, di dalam parameter ini ya, di dalam parameter ini yang dimaksudkan adalah kita memanggil persegi yang ada di dalam sini. Kita memanggil variabel persegi ini, bukan kelasnya, namun kita di sini kita akan memanggil variabel persegi, bukan kelas persegi. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan untuk parameternya, misalkan sisinya di dalam parameter ini kan, di dalam parameter ini kita telah menginisialisasikan bahwa di dalam parameter tersebut ada variabel sisi dengan tipe data integer. Jadi kita tinggal isi saja di sini 10 misalkan. Nah, kita coba sys out atau kita tampilkan sistem titik out titik print ln void. Nah, di sini luas persegi. Nah, kita plus di sini kita panggil perseginya segi titik get luas. Nah, kalau kita coba compile and run, maka hasilnya terlihat bahwa 100. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, itu adalah bentuk dari kelas abstrak dan inheritance. Jadi kenapa bisa dapat 100? Nah, 100 ini didapat dari getter yang telah kita buat di sini. Nah, di sini getternya kita membuat programnya itu di mana variabel sisi dikali sisi. Jadi ketika kita memasukkan nilai pada variabel sisi ini, maka juga akan mengisi nilai di dalam variabel sini, di dalam variabel sisi ini juga, di dalam metode get luas. Nah, jadi ketika kita masukkan di sini 10 di dalam variabel setternya persegi ini adalah 10, maka nanti ketika kita getternya adalah sisi kali sisi. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, misalkan coba kita masukkan 5. Nah, kita kalau masukkan 5, kita coba compile and run, maka hasilnya harusnya 25. Nah, hasilnya adalah 25 karena memang di sini kita telah menginisialisasikan bahwa
metode getter get luas ini dia akan mengembalikan nilai sisi kali sisi. Nah, seperti itu sekiranya penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan pada soal nomor 2 ini. Ya baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaiannya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.